Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kompas TV Jawa Barat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat baik kepada kita. Apapun yang kita butuhkan sudah Allah sediakan. Kita butuh melangkah, Allah menyediakan kaki. Kita butuh memegang, Allah menyediakan tangan. Kita butuh melihat, Allah menyediakan mata. Kita butuh mendengar, Allah menyediakan telinga. Kita butuh bisa bicara, Allah menyediakan mulut. Dan kebutuhan-kebutuhan lain, Allah menyediakan semuanya buat kita. Tapi harus ingat, fasilitas semua yang Allah berikan kepada kita itu tidak cuma-cuma, tidak gratis. Semuanya akan dipertanggungjawabkan, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Semuanya akan detail dicatat. Tidak ada sejengkal tanah pun, tidak ada selai rambut pun yang tidak diperhitungkan oleh Allah. Semuanya dikawal, segala gerak-gerik kita. Mulut bicara, mata memandang, telinga mendengar, kaki melangkah, tangan memegang. Semuanya dikawal oleh malaikat raqib atid. Dan dicatat oleh beliau, oleh mereka, oleh petugas dari Allah. Bahwa semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik akan dicatat, perbuatan buruk pun akan dicatat. Dan Allah memberikan tugas hanya satu kepada kita. Seluruh raga ini, zahir batinnya, hanya satu tujuan Allah ciptakan. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah. Dalam setiap putaran waktu 24 jam, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu pun sendiri, itu semuanya hanya satu tugas, untuk beribadah. Semuanya harus bernilai ibadah. Dan ketika on the track, amaliyah kita sesuai dengan tugas itu, dicatat menjadi kebaikan. Ketika melenceng dari tugas itu, maka di situ tercatat jadi amal keburukan. Itulah sebabnya dalam setiap hari, setiap jam, setiap detik kita harus selalu mengevaluasi diri. Harus selalu menghisab diri. Harus selalu mengupdate diri. Amal-amal apa yang harus di-delete? Amal apa yang harus dipertahankan dan ditingkatkan? Itu dalam setiap hari harus ada pergerakan kita untuk evaluasi diri. Jangan menangguhkan. Jangan menunggu di akhirat. Sebab ketika sudah sampai di akhirat, lain lagi masalah kita. Lain lagi cerita kita. Karena pada saat itu, al-yawma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna ala aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut itu dikunci. Yang akan bicara di akhirat nanti adalah kaki kita, tangan kita. Mulut tidak bisa berkelit, tidak bisa menutup, tidak bisa berbohong. Itulah sebabnya jangan menangguhkan dan menunggu nanti. Tapi harus saat ini kita mengevaluasi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah diri saat ini sebelum nanti diperhitungkan, dihisab oleh Allah di yaumil qiyamah. Pemirsa Kompas TV yang saya cintai dan saya banggakan, hisab, hitung dalam setiap detik kita. Mulut kita renungi, apakah mulut ini banyak dipakai untuk membaca ayat-ayat Allah, atau sebaliknya hanya dipakai untuk mencaci dan menyakiti orang. Mata kita hitung, harus direnungi setiap hari. Mana yang banyak dari perbuatan mata? Apakah memandang ayat-ayat Allah, memandang sesuatu yang positif, atau dipakai melihat yang maksiat? Tangan kita, apakah sudah bermanfaat untuk membantu orang atau justru menyakiti orang? Telinga kita, mana yang lebih banyak didengar oleh telinga kita? Yang baik-baik atau yang buruk-buruk? Kaki kita, kemana dilangkahkan dalam setiap hari? Apakah ke masjid, ke tempat-tempat ibadah, atau ke tempat maksiat? Itu harus selalu dihitung.
Kalau selama ini kita merasa paling banyak beribadah, hitung oleh kita. Kalau kita merasa paling banyak berzakat, berinfak, zakat, infak, sedekah mana yang sudah bersih? Berapa rupiah zakat kita, infak kita, sedekah kita yang sudah bersih dari penyakit, ingin disanjung, ingin dipuji oleh sesama, ingin dikatakan kaya oleh sesama, ingin dibilang mampu oleh orang lain. Berapa rupiah yang bersih dari sifat itu? Karena ketika infak kita, zakat kita dibarengi dengan ketidakikhlasan atau ujub, ria, takabur, saat itu jadi sampah zakat kita. Kalau kita merasa paling banyak melaksanakan ibadah puasa, baik Ramadan, baik yang sunnah-sunnahnya, berapa hari puasa kita yang sudah terlepas dari maksiat. Karena kata Rasulullah, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'wal atus. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak meraih apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Mengapa? Tidak bersih dari maksiat puasanya. Perut lapar, tenggorokan haus, tapi mulut tidak berhenti menggunjing. Hati tidak berhenti iri dan dengki. Tangan tidak berhenti menyakiti orang. Tidak bermanfaat itu puasa. Hitung, kalau memang sudah merasa banyak puasa, puasa mana, hari apa puasa yang bersih dari itu? Kalau kita merasa sudah banyak umroh, banyak haji, haji umroh yang mana? Yang sudah terbebas dari ingin disanjung orang. Kalau kita merasa sudah banyak sholat, sholat mana? Berapa rakaat sholat kita yang sudah khusyuk kepada Allah? Berapa rakaat sholat kita yang sudah terbebas dari bisikan-bisikan iblis? Karena tidak banyak sholat yang menjadi sampah di hadapan Allah sholatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kata Allah, celaka orang yang sholat. Yang sholat pun ternyata bisa celaka. Sholat yang mana? Sahun. Orang yang berpaling. Apa yang berpaling? Hati. Ruku sujudnya lancar di atas sajadah. Bacaan sholatnya lancar. Fasoahnya bagus. Tapi hatinya lupa kepada Allah. Berpaling dari Allah. Itulah sholat yang jadi sampah. Sholat yang tidak berharga. Dan di situ kita suka merasa sudah beres. Lepas beban karena sudah melaksanakan sholat. Hitung sholat itu bisa membawa kita selamat atau celaka. Karena kata Allah, sholat yang lupa kepada Allah akan membawa celaka, bukan membawa keselamatan. Jangankan sholat di Masjid Bandung, jangankan sholat di kampung kita, sholat di depan Ka'bah saja kata Allah. Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiya. Sholat yang hatinya berpaling dari Allah, lupa kepada Allah ketika sholat, maka sholat di hadapan Ka'bah pun di hadapan Baitullah dianggap tepuk tangan dan siulan saja. Tidak dianggap sholat. Hanya sebagai tepuk tangan, sebagai main-main saja, siulan saja. Berarti tidak punya nilai, tidak punya harga itu sholat. Ketika lupa kepada Allah. Jika kita merasa banyak sholat kita, berapa rakaat yang sudah khusyuk, yang sudah berfokus total kepada Allah ketika sholat. Yang sudah hidup dengan zikir hatinya. Hitung, hisab, evaluasi. Jika ingin lebih baik, jika ingin hari ini lebih baik dari yang kemarin, jika ingin grafik kebaikan kita terus meningkat, harus selalu mengevaluasi. Jangan menangguhkan untuk bertaubat ketika kita merasa banyak bersalah. Jangan menangguhkan untuk membersihkan dosa ketika kita berbuat salah. Mengapa? Karena ajal tidak pernah kompromi. Malaikat pencabut nyawa tidak pernah berkabar
kapan ajal akan tiba, kapan dia akan menjemput nyawa kita. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika datang jatuh tempo ajal, tidak ada satupun yang bisa menangguhkan ataupun mempercepat. Jangan menunggu kita untuk sakarat. Jangan menunggu kita mati. Dan jangan menganggap remeh terhadap kematian saudara-saudaraku. Sakaratul maut itu bukan perjalanan yang indah, yang ditaburi bunga, yang mengenakan, perjalanan yang berat. Sakaratul maut itu sangat menyakitkan. Sakitnya sakaratul maut, kata Rasulullah, hatta min atrafis sya'rihi. Sakitnya terasa sampai ke ujung rambut. Sakitnya proses sakaratul maut. Kalau kuku dicabut sangat sakit, jenggot kita dicabut begitu sakit, apalagi ini nyawa yang dicabut, direnggut oleh malaikat. Maka jangan main-main dengan sakaratul maut. Masya Allah Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah sama Pak Ustadz dijelaskan terkait muhasabah ya Pak Ustadz. Apalagi tentang sakaratul maut ya Pak Ustadz. Kita kan harapannya meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya Pak Ustadz ya. Ini Pak Ustadz ada pertanyaan dari salah satu pemirsa YouTube kita nih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja yang mesti kita perhatikan di dunia ini agar selamat nanti di akhirat? Itu Pak Ustadz. Pertanyaan dari salah satu pemirsa YouTube Kompas TV Jawa Barat. Ya. Sebetulnya tadi sudah ada hal-hal yang saya sampaikan ya. Ketika kita hidup di dunia, kita itu jangan merasa merdeka kan gitu. Jangan merasa merdeka berbuat seenaknya perut kita, semaunya nafsu kita. Tidak bisa. Jadi dunia ini, kata Rasulullah, jannatul kafir, surga bagi orang-orang kafir, tapi penjara buat kita. Mengapa sebut penjara? Kita tidak merdeka untuk berbuat. Kita harus mengingat, untuk selamat di akhirat, yang harus diingat apa? Yang tadi saya sampaikan, tugas kita apa di dunia? Tugas kita hanya satu, beribadah. Tapi beribadah bukan berarti kita harus di masjid, harus sholat terus, puasa terus. Seluruh aktivitas kita bisa menjadi ibadah. Makanya kata Sayyidina Ali, hayatuna kulluha ibadatun. Seluruh hidup kita harus menjadi ibadah. Berarti dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu bisa bernilai ibadah. Bagaimana kita mengaplikasikan nilai-nilai ibadah itu dalam kehidupan kita. Maka ada ajaran ikhlas. Ada ajaran ikhlas dalam ajaran Islam. Mengapa? Bukan hanya ke masjidnya, bukan hanya ke madrasah, ke majelis taklimnya. Kita pergi ke ladang, kita pergi ke kantor, kita pergi ke kantor. Dimanapun aktivitas kita, kalau diberi dengan ikhlas hati kita dalam menjalankan kerja, dan pekerjaan itu motivasinya untuk beribadah kepada Allah, di situ semuanya bernilai ibadah. Jadi setiap langkah, setiap detik itu akan bernilai ibadah. Kalau kita sudah mengikhlaskan diri dalam melakukan segala aktivitas dan tidak keluar dari aturan-aturan Allah dalam menjalankannya, saya yakin selamat hidup kita di akhirat. Ketika kita sudah melenceng, ikhlas tidak ada. Ketika bekerja kita banyak menggerutu, banyak menyesal, banyak tidak bersyukur, maka sia-sia aktivitas kita. Supaya bernilai ibadah, bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan, ikhlaslah dalam segala aktivitas supaya bernilai ibadah. Jadi yang harus kita perhatikan, pertama, apa tugas kita supaya tidak keluar dari apa yang sudah Allah turunkan aturannya di dunia ini. Masya Allah Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz, untuk bicara ikhlas dan ridho ya Pak Ustadz, itu adalah salah satu hal yang menurut saya sangat sulit Pak. Lain di bibir, lain di hati Pak Ustadz. Nah itu gimana Pak Ustadz? Ikhlas kita mungkin, saya ikhlas, saya ridho, tapi ternyata dalam hati itu masih berini Pak Ustadz. Itu kira-kira gimana Pak Ustadz? Formalitas ya. Iya Pak Ustadz. Bilang ikhlas, bilang ridhonya itu hanya basa-basi saja. Betul Pak Ustadz. Makanya para ulama sufi, beliau sebagai penerus pelanjut risalah dari Rasulullah SAW mengajarkan untuk ikhlas itu pekerjaan hati. Pekerjaan hati ikhlas itu, bukan pekerjaan tangan, mulut, bukan.
Makanya tidak bisa mulut berbicara, saya mah ikhlas, belum tentu ikhlas. Karena hanya mulut. Tapi hati itu. Karena hati yang menjadi domainnya masalah ikhlas, maka yang harus diurusnya itu hati. Dan untuk mengasah hati supaya ikhlas, satu alatnya, zikrullah, berzikir. Perbanyak zikir. Bukan hanya zikirnya di mulut, tapi zikir yang ditanamkan di hati. Zikir yang dibimbingkan ke dalam hati, kalimah la ilaha illallah yang terpatri, tersimpan, terbangun di dalam hati kita. Sehingga setiap detik hati kita mengingat Allah. Kalau hati sudah dibimbingkan dan disimpan, dipatrikan di dalam ruh kita, dalam hati kita, setiap zikir pasti, setiap detik, setiap detik jantung akan selalu mengingat Allah. Dan ketika setiap detik mengingat Allah, setiap detik itu hati kita akan ikhlas. Ikhlas yang hakiki. Maka kalimatul ikhlas adalah zikrullah, zikir. Kullu syai'in siqalah wa siqalatul qulubi zikrullah. Segala sesuatu itu ada pembersihnya, dan pembersih hati adalah zikir. Bersihkan hati dari ujub, ria, takabur, ingin disanjung orang. Bersihkan itu penyakit-penyakit hati. Tanamkan ikhlas. Makanya modal dasarnya adalah kalau ingin ikhlas yang hakiki, bukan hanya basa-basi di mulut saja, penuhi, hidupkan hatinya dengan selalu berzikir. Zikir itu bahasa kitanya, Kang, ingat zikir itu. Masya Allah. Jadi kalau hati yang selalu hidup dengan berzikir, berarti selalu mengingat Allah. Dan zikir itu ingatnya bukan kemana-mana, kepada Allah, bukan ingat ke yang lain, Allah. Hati itu cuma satu, isinya pun harus satu, Allah saja dalam hati, jangan ada yang lain. Kita boleh punya mobil, punya sawah, punya gedung, punya rumah, punya istri cantik, punya suami hebat, tapi jangan masuk di hati. Pengisi hati itu hanya satu, Allah saja. Sebab kalau hilang Allah dari hati, setan akan mengkapling, ia akan mengisi. Jangan sampai memberi ruang untuk setan masuk mengisi hati kita. Hati itu harus selalu diisi Allah. Dan ketika itu ikhlas akan menjadi ruh dalam diri kita dan setiap amal kita. Masya Allah Pak Ustadz. Pak Ustadz ada pertanyaan lagi Pak Ustadz. Ini mungkin alhamdulillah Pak, hari ini ada langsung pertanyaan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana cara sederhana Pak Ustadz untuk muhasabah diri kita di tengah kesibukan kita yang sebagai mungkin kepala rumah tangga ya Pak, yang bekerja di jalan atau mungkin yang sedang bekerja di tempat perusahaan, tempat di mana dia bekerja Pak Ustadz. Itu Pak Ustadz. Ya. Ketika kita sibuk ya mengerjakan apapun dan profesi apapun, ketika mengerjakan sesuatu harus selalu disaring oleh hati kita dan pikiran kita. Pekerjaan ini melanggar aturan Allah tidak? Uang yang kita dapatkan halal tidak? Itu dalam setiap pekerjaan, aktivitas kita menghitung apa yang kita lakukan dan apa yang kita dapat itu takarannya ada takaran Allah. Allah ridho tidak? Ini sesuai dengan ajaran Islam, ajaran Allah atau tidak? Kalau tidak, keluarkan. Kalau sesuai, kita jalankan. Itu adalah evaluasi ketika kita sibuk dimanapun. Kalau ada takaran itu, insya Allah akan selalu terjaga amaliah kita. Masya Allah Pak Ustadz, ada pertanyaan satu lagi nih Pak Ustadz ya. Sebelum nanti Pak Ustadz, setelahnya kesimpulan dari Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita selalu takut akan kematian Pak Ustadz. Pasti Pak, setiap individu pasti akan takut untuk mengingat kematian. Padahal kita sering melaksanakan ibadah agama Islam Pak Ustadz. Itu kenapa Pak Ustadz? Sebetulnya kematian itu kan tidak harus ditakutkan, tidak harus ditakuti, karena pasti akan dirasakan. Akan menjumpai semua makhluk yang hidup, termasuk manusia. Itu namanya kematian. Tidak harus ditakuti, tapi harus dipersiapkan, kan gitu. Tidak ada yang bisa menghindar dari kematian. Tidak akan ada satupun makhluk yang bisa menghindar dari kematian. Siapkan kematian itu.
Jadi tidak harus ditakuti. Nah, kematian itu tadi saya sudah isyaratkan. Bukan sesuatu yang enak. Bukan hanya bagi orang yang tidak berdosa, apalagi yang berdosa. Yang bersih dosanya pun merasakan sakitnya sakaratul maut, sakitnya kematian. Apalagi yang berlumuran dosa. Nanti saya sampaikan di akhir bagaimana contoh-contoh hamba Allah yang merasakan pedihnya sakaratul maut. Yang harus kita jalani saat ini perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, jadikan satu takaran buat kita untuk bisa memisahkan amal kita, mana yang harus, mana yang tidak boleh. Persiapkan kematian, amal apa yang akan menyelamatkannya, yang menyelamatkan kehidupan di dunia dan di akhirat maksud saya, dan amal apa yang akan memadaratkan diri kita dunia dan akhirat. Kematian pasti akan dijumpai dan akan dirasakan oleh semua makhluk. Masya Allah, Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz sebagai penutup, Pak Ustadz boleh diberikan konklusi hari ini, kesimpulan untuk hari ini Pak Ustadz. Pemirsa Kompas TV yang saya banggakan, Nabi Idris pernah diberi kesempatan untuk maut, dijemput nyawa oleh malaikat. Karena salah satu nabi yang bersahabat dengan malaikat pencabut nyawa itu Nabi Idris. Dengan izin Allah dicabut nyawanya. Kemudian dihidupkan kembali dengan izin Allah. Ditanya bagaimana Nabi Idris kesan dicabut nyawa. Jawab Nabi Idris, sakitnya dicabut nyawa seperti dicincang oleh 300 pedang yang paling tajam di dunia. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah diberi kesempatan oleh Allah untuk melihat sosok malaikat pencabut nyawa. Ketika malaikat pencabut nyawa datang kepada makhluk, kepada hamba yang soleh, ahli surga, datang dengan wajah yang sumringah, senyum merekah, ramah, pakai pakaian serba putih, harumnya merebak, sangat menakjubkan, penuh dengan senyuman, sehingga yang mau dicabut nyawa terhibur dengan datangnya malaikat. Tapi ketika malaikat pencabut nyawa datang kepada pendosa, orang durjana, koruptor, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ahli neraka, ketika datang dengan sosok yang hitam legam, mulutnya mengeluarkan bau busuk, kulitnya sangat hitam legam dan bau, bulu-bulunya berdiri, dari hidung dan telinganya keluar api dan penciuman yang sangat busuk, melotot datang untuk mencabut nyawa. Saat itu Nabi Ibrahim langsung pingsan. Ketika bangun dari pingsan, kata Nabi Ibrahim apa? Seandainya para pendosa tidak mendapat siksa yang lain lagi, dengan melihat sosok malaikat itu saja sudah cukup menjadi siksa buat dia. Nabi Ibrahim saja sudah pingsan melihatnya. Itu sudah menjadi siksaan bagi para pendosa. Bahkan junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad SAW yang sudah suci dari dosa, orang yang paling bersih di dunia, ketika menghadapi sakaratul maut merasakan pedihnya proses sakaratul maut. Dan beliau ketika mau menghembuskan napas di pangkuan Siti Aisyah, ada bejana berisi air. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke air, mengusapkan ke wajah beliau sambil khusus berdoa, Allahumma inni ala sakaratil maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu akan pedihnya proses sakaratul maut. Seorang nabi yang suci pun merasakan pedihnya proses sakaratul maut. Apalagi kita yang berlumuran dosa setiap hari, yang bertabur dosa setiap hari, yang sangat lengket dengan dosa-dosa, bahkan tidak akan pernah dibersihkan kalau orang tidak mengingat Allah. Akan seperti apa proses sakaratul maut kita yang penuh dengan dosa ini. Oleh sebab itu, maka saya mengajak terakhir di acara ini kepada saudara-saudaraku, mari, walaupun kita merasa berlumuran dosa dalam setiap detik ini, tapi jangan sampai kita kecil hati dari ampunan Allah, karena ampunan Allah itu sangat luas, melebihi luasnya dosa kita. Maka saudara-saudaraku, jadilah manusia yang terbaik, yaitu yang selalu bertobat atas segala dosa.
Orang baik bukan orang tidak pernah berdosa, tapi orang baik ketika dia berdosa bertobat kepada Allah, bersihkan hati dalam setiap hari, setiap detik, agar kita menjadi manusia teristimewa di hadapan Allah di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.